Shalom, berjumpa lagi dalam program Tabura Injil GKI Klasis Yapen Selatan. Bersama saya, Pendeta Maria Titalei STH, Ketua Jemaat GKI Sion Ariepi. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, bersama saya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan. Seraya kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Di saat ini kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan dalam program acara Tabura Injil GKI Klasis Yapen Selatan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan mau menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Berkati kami, layakan kami, supaya kami mampu untuk membaca dan merenungkan firman dalam setiap kehidupan kami. Amin. Pemirsa Tabura Injil, dimanapun saudara berada, firman Tuhan di saat ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita anak-anak Tuhan yang mau mendengar, mau memelihara, mau melakukannya dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tema renungan kita, tetap berdoa di tengah-tengah penderitaan.
Tetap berdoa di tengah-tengah penderitaan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan dapat menimbulkan keraguan kepada Allah, bahkan membuat kekhawatiran menjadi besar yang dapat menjatuhkan kepercayaan kita sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 merupakan ungkapan dari pemazmur adalah Raja Daud, Raja bangsa Israel. Dia mau mengatakan kepada kita lewat firman Tuhan, dalam nyanyian kepada Tuhan lewat doanya, ia menyampaikan untuk kita anak-anak Tuhan, dimanapun kita semua berada. Dua hal penting yang diajarkan untuk kita, supaya jangan ragu dan tidak khawatir. Hal yang pertama, tetap berdoa meminta pertolongan Tuhan. Lewat doa kepada Tuhan, karena doa adalah cara untuk kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Meskipun kita tahu doa kita tidak langsung dijawab sesuai dengan apa yang menjadi doa kita. Namun harus tetap berdoa, karena itu adalah bagian yang terpenting bagi kita anak-anak Tuhan. Tanpa doa, kita tidak mampu untuk melewati segala pergumulan, segala penderitaan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena doa adalah napas hidup orang percaya. Untuk itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, Mazmur Daud mengingatkan kita semua, supaya dalam segala kehidupan kita, di tengah-tengah tantangan dunia yang semakin hebat menghantui kehidupan kita, jangan lupa taat kepada Tuhan, lewat doa kita kepada Tuhan, dan dalam setiap pergumulan kita, serahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Seberat apapun penderitaan itu, yakinlah Tuhan ada bersama dengan kita. Asalkan kita mau taat dan setia bersama Tuhan dalam setiap kehidupan iman dan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia dalam ketaatan kepada Tuhan, lewat doa kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita, semua orang, semua siapapun dia dalam hidup ini, pasti diperhadapkan dalam penderitaan. Ada banyak penderitaan, ada banyak pergumulan. Datang silih berganti bagaikan gelombang yang besar menghantui kehidupan kita. Tetapi ingatlah bersama Tuhan, penderitaan itu akan berlalu daripada kehidupan kita, asalkan kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, doa bukan sekedar kita berkata-kata, melainkan harus didasari dengan kepercayaan kepada Allah. Artinya, bahwa beriman adalah sesuatu yang sangat penting saat kita berdoa kepada Allah. Ingatlah saudaraku, bahwa jawaban terhadap apa yang tampak sebagai penundaan jawaban Allah ialah mengandalkan kasih-Nya yang tidak pernah gagal dan mengingat bahwa pada masa lampau Dia telah melepaskan dan memberkati kita. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 13 ayatnya yang ke-6 berkata, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, marilah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita merenungkan dan kita berkata, "Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku dan kepadamu dan kepada kita semua." Ingatlah firman Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kitab Kolose pasal 4, ayatnya yang kedua. "Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu,
Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Dalam kehidupan kita di saat ini, kita semua diperhadapkan dalam segala pergumulan kita, dalam tantangan hidup, dalam penderitaan yang kita alami. Pergumulan yang menjadi ancaman dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi dalam kehidupan kita. Karena ada maksud Tuhan yang terindah bagi kita anak-anak Tuhan dalam hidup ini. Jalanilah hidup bersama Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dalam pergumulan, dalam penderitaan, yang Tuhan izinkan penyakit di seantero dunia ini. Penyakit COVID-19. Ada maksud Tuhan supaya kita anak-anak Tuhan mau tetap setia kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan akan melindungi kita di dalam setiap penderitaan kita. Tuhan akan melewati kita dalam penderitaan itu karena kita taat kepada Tuhan. Untuk itu, lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena dalam Tuhan ada sukacita, dalam Tuhan ada pengharapan. Ingatlah, Tuhan menyertai dan memberkati kita di sepanjang kehidupan kita. Asalkan kita mau tetap berdoa di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada dunia ini. Dunia penuh dengan segala macam tawaran. Tapi jawaban dunia ini pada akhirnya tidak membawa sukacita, malah membawa malapetaka, duka cita yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingatlah janji Tuhan dan ucap syukurlah dalam segala hal sambil menantikan kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetaplah berdoa sekalipun kita ada dalam tengah-tengah penderitaan. Lakukanlah dalam kehidupan kita apa yang Tuhan kehendaki, supaya hidupku dan hidupmu, hidup kita semua diberkati oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan semoga kita semua menjadi pelaku-pelaku firman yang tetap setia kepada Tuhan dalam setiap doa kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kondisi yang kita alami, penderitaan, suka, duka, berdoalah kepada Tuhan. Nyatakanlah segala kekhawatiranmu untuk Tuhan, supaya Tuhan menjawab pada waktunya. Dan janganlah lari kepada dunia ini, karena dunia ini hanya membawa kebinasaan. Ingatlah Tuhan dalam segala hal, dalam suka maupun duka, dalam segala pergumulanmu sebagai anak-anak Tuhan. Dan lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, dan semoga firman ini mau menjadi bagian yang terindah dan kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun kita berada, kita semua menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan kita, supaya kita disebut anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan dalam segala hal, terutama dalam doa kita kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan pergumulan kita kepada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan akan tetap menjaga keluar masuk dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Asalkan kita mau taat dan setia dalam segala sesuatu. Andalkan Tuhan dalam hidupmu mulai di hari ini sampai Tuhan datang kembali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Amin. Demikian firman Tuhan di saat ini. Terus saksikan program Taburai Injil setiap harinya. Tuhan memberkati. Shalom.